Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali berjumpa para sahabat medsos sekalian, eh, dimanapun berada. Hari ini hari Jumat ya. Ya, ini mohon maaf videonya juga gelap ya, karena situasi dan kondisi lagi ngetes sinyal wifi juga, kira-kira bagus atau enggak untuk buat video. Kemudian ngetes mic nih ya, mic yang ada kabelnya. Biasanya kan saya pakai mic yang Bluetooth. Nah, ini ngetes juga mic yang ada kabelnya, kira-kira berfungsi atau enggak setelah ternyata harus ada tambahan kabel jacknya. Kemudian ngetes untuk bisa membagikan dalam keadaan siaran langsung, bisa nggak ya? Saya sambil cari-cari ini ya, sahabat medsos sekalian, untuk bisa membagikan, contohnya membagikan ke grup WA misalkan, bisa nggak ya? Oh, nggak ada ya. Waduh, saya nggak paham ini caranya nih. Dari siaran langsung, tapi bisa dibagikan siaran langsung ini ke grup WA misalkan. Saya sedang sambil cari-cari ini ya, sahabat medsos sekalian. Kemudian itu aja ya, berarti nanti dibagikan ke grup WhatsApp itu ya setelah siaran langsung berarti ya. Coba saya pencet ini apa nih, maaf ya sahabat medsos sekalian, ini sambil cari-cari ini apa ini, polling. Ini apa ini? Undang pemirsa. Bagikan siaran. Bagikannya ke nggak bisa ke WhatsApp ya, cuman ke teman-teman, undang teman untuk menonton judulnya. Ini apa ini? Sama, undang teman untuk menonton juga. Mungkin kalau siaran langsungnya di YouTube mah bisa kali langsung dibagikan kan, linknya ya, ke grup WA gitu. Baik, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tauhid, kemudian ya akidah ya, yang meliputinya ya, tauhid dan akidah gitu kan. Kemudian apa hubungannya tauhid dengan akidah, keterhubungan tauhid dengan akidah dengan akhlak atau tasawuf ya.
kemudian dengan fikih, kan begitu kata keterikatan-keterikatannya tuh. Kan katanya 3 ilmu yang wajib di pelajari. Yang pertama tauhid, kedua fikih, ketiga tasawuf katanya. Ya, kita harus benar-benar mendudukkan dulu semua ini. Gini ya, para sahabat medsos sekalian, definisi ya, kita buka dari definisi dulu ya. Definisi ada yang versi Quran, definisi versi hadis, definisi versi ulama-ulama, kan gitu tuh. Contoh misalkan tentang takwa aja. Kalau menurut ulama kan, mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya, kan gitu. Atau ada lagi yang ulama tuh yang membagi-bagi maknanya. Takwa itu terdiri dari 4 huruf. Ta, wau, ta, kof, wau, ya. Wah, taknya apa, kofnya apa, waunya apa, ya-nya apa, gitu-gitu kan. Nah, versi hadis saya belum ketemu. Tapi versi Quran itu ya di Al-Baqarah ayat 2 atau 3 tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertamanya kan alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu ayat keduanya. Oh iya, berarti ayat ketiga ya. Apa ayat ketiganya? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Takwa itu yang, ini versi Quran ya, berarti definisi takwa versi Quran ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yang beriman kepada yang gaib. Alladzina bil ghaibi wa yuqimunas sholata, dan mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang kami berikan rezeki itu yunfikun, mereka menginfakkan. Nah, itu takwa versi Quran gitu. Nah, ini contoh. Jadi kan yang kalau yang kita tahu itu, kita terlalu sulit, katanya gini nih ya, polanya nih, terlalu sulit untuk memahami Quran. Makanya ada tafsir Quran dengan Quran, Quran ditafsiri dengan Quran, ada Quran ditafsiri dengan hadis, ada lagi Quran ditafsiri dengan perkataan-perkataan ulama. Ulama ya terbagi-bagi lagi kan, ulama terdahulu, ulama terbaru, gitu, mutaqaddimin, mutaakhirin, kan gitu kan. Belum lagi terbagi lagi ulama aliran Syiah, Ahlussunnah wal Jamaah misalkan, atau ulama mana nih, kan gitu. Ahlussunnah wal Jamaah kebagi-bagi lagi, kan gitu kan. Pusing-pusing dah. Kan gitu tuh. Jadi memang sekali lagi ini saya sampaikan, jika belajar agama mengandalkan hanya literasi, ya itulah kelemahannya. Ibarat otak kita ini daya penyimpanan HP, baik internal ataupun eksternal, kan ada tuh. Data itu banyak,
Belum lagi kita kan punya masalah hidup kan, punya anak, istri apa kan, mikirin apa kan. Kemudian disuruh untuk memahami itu semua. Kelolodan dah istilah kata, daya tampung dari otak kita. Gitu. Jadi seperti ada yang salah tuh dalam cara belajar yang seperti itu. Sekalipun jadi ahli, paling ahli untuk satu aliran tuh. Maksudnya tuh gini, kita misalkan belajar agama mati-matian tuh, ya paling jadi ahli agama untuk satu aliran, misalkan aliran Ahlussunnah wal Jamaah, NU, ada bendera hijau lah gitu ya, atau bendera biru misalkan, atau aliran apa tuh yang berkembang di Iran, tadi udah saya sebut padahal ya. Jadi sahabat medsos sekalian ya, kalau bisa saya nggak nyebut-nyebut identitas ya gitu ya. Ya, petunjuk dari guru saya begitu, nggak boleh ya untuk menyebut identitas baik organisasi ataupun perorangan itu. Nah kemudian iya, padahal target dari agama itu ya kan waris, ulama itu kan mewarisi dari nabi kan gitu. Iya, sampai mana ya, maaf pemirsa, barusan sinyalnya rupanya kurang bagus ya. Sampai mana tadi tuh ya. Iya, karakter dari yang mewarisi ilmu kenabian itu ya ulama kan, itu harusnya berkarakter rahmatan lil alamin gitu. Lah kalau udah terkotak-kotak di aliran faham isme, nah itu rahmatan lil alaminnya ya, saya pastikan itu nggak ada udah gitu. Sebab dia seperti katak dalam tempurung pastinya gitu. Nah itu udah pasti ya. Ya katak dalam tempurung ya, ini kan peribahasa ya, di dalam komunitas katak dia itu, ini kias ya, bukan saya bilang mereka katak, enggak. Apa namanya, kan punya anggota katak itu, siapa pemimpinnya ya seekor katak gitu ya. Tapi dia nggak rahmatan lil alamin, berarti bukan pewaris yang asli dari kenabian gitu. Ya seperti itu ya. Kembali ke laptop ya, tentang tauhid ya, kemudian yang mengiringinya atau yang biasa dikenal di masyarakat aja tuh, tauhid, fikih, tasawuf, katanya kan 3 ilmu itu yang wajib dituntut tuh. Atau kita sederhanakan yang berkaitan dengan tauhid, apa tuh misalkan apa namanya, akidah gitu. Nah di fikih itu kita tahu banyak mazhab itu ya. Mazhab ini kan maksudnya agar supaya beribadah kepada Allah itu sesuai dengan situasi dan kondisi dari geografis ya. Ada yang daerah gampang air, ada yang daerah susah air gitu. Mazhab itu kan seperti itu tuh.
Itu memang penyebarannya sangat masif ya tentang mazhab ini ya. Mazhab itu kan kita kenal 4, padahal banyak mazhab itu. Gitu, mazhab di fikih ya. Mazhab itu bukan cuma 4, ternyata banyak. Nah, di situ menunjukkan apa? Mau pakai mazhab yang mana aja oke. Nanti ada rambu-rambunya lagi katanya tuh. Iya, kalau memang pakai satu mazhab, mazhab A misalkan, itu ya harus sepaket. Wudhunya dengan mazhab A, sholatnya dengan mazhab A, syarat rukunnya termasuk dari wudhu itu. Kemudian apa yang membatalkannya, gitu kan? Yang membatalkan wudhu maksudnya. Nah seperti itu sangat masif sekali memang pembahasan tentang mazhab di dunia Islam berabad-abad sampai hari ini ya. Nah ternyata kalau kita coba sedikit-sedikit buka sejarah, kenapa sebegini masifnya tentang mazhab fikih tersebar, dipelajari di pesantren-pesantren, di sekolah-sekolah berabad-abad kan. Itu ternyata ada peran politik di situ. Gitu. Contoh misalkan mazhab Hanafi gitu. Ini yang saya tahu ya. Di zaman Imam Hanafi itu banyak ulama. Nah, mayoritas ulama pro pemerintah saat itu, kekhalifahan ya kalau zaman itu disebutnya. Nah, kemudian Imam Hanafi ini termasuk orang yang nggak pro sama pemerintah, tapi bukan berarti memberontak ya, bukan enggak. Nah itu dikisahkan Imam Hanafi ini mau diangkat menjadi qadhi ya, qadhi itu hakim ya. Dia nggak mau, itu setelah nggak mau itu ya di penjara, digebugin di penjara sama sipir-sipir lah kalau sekarang tuh. Ya sampai meninggal. Nah apa keterhubungannya sama perkembangan mazhabnya kan, ajarannya. Iya banyak yang ngefans, banyak yang takjub, wah dia kontra pemerintah gitu. Nah kemudian ajarannya ya nggak tertahankan, itu ya berkembang. Tapi memang nggak semasif junior-juniornya seperti Imam Syafi'i gitu dan Imam Hambali gitu. Tapi nggak terlepas dari gejolak politik, baik pro atau kontranya si Imam Mazhab ini terhadap kondisi zaman itu. Nah, boleh kita berasumsi kalau memang karena politik berarti yang disebar di masyarakat bahkan lintas negara itu udah disortir, dipilih oleh pemimpin kan gitu, si khalifah. Kenapa ajaran tentang akhlak misalkan, ketauhidan, tasawuf yang berkenaan dengan kolbu misalkan itu sangat minim sekali. Ya bisa jadi karena ajarannya banyak yang nggak cocok sama praktek kekhalifahan saat itu. Malu lah istilah kata, dia nyebarin sesuatu yang membuka boroknya sendiri, gampangnya begitu. Nah ini salah satu koreksi juga buat ada satu pergerakan yang
sangat mendewa-dewakan kekhalifahan ya. Pada sejarahnya kekhalifahan itu banyak yang nggak bersih loh ya, nggak Islami lah gitu. Bahkan di awal-awal Islam sendiri pun ya begitu. Nabi Muhammad wafat digantikan 4 Khulafaur Rasyidin kan. Setelah khalifah yang keempat Sayyidina Ali itu banyak silang pendapat berat itu tentang penerus dari Sayyidina Ali. Siapa namanya itu? Abu Sofyan bukan, Muawiyah. Belum setelah Muawiyah kan Yazid bin Muawiyah tuh. Wah, itu kalau kita berani kritis itu sejarah hitamnya itu banyak itu. Disebutnya khalifah gitu. Jadi khalifah itu adalah buah. Buah dari mana tuh? Ya kita lihat aja Nabi membentuk pemerintahan gitu kan. Itu dasarnya, nah terbentuknya alam pemerintahan itu kan di alam baharu, di alam dunia. Lahir pemerintahan. Ya pertanyaannya lahir dari mana tuh? Ya lahir dari kodimnya. Kan pasangan aja tuh. Baharu pasangannya kodim. Berarti dari kodimnya Nabi. Nah itu nanti yang salah satu pengejauhan tahan rahmatan lil alamin, maka dibentuklah pemerintahan. Nah rupanya pada prakteknya di perkembangannya itu banyak kekhalifahan ini langsung dari baharu ke baharu membentuk pemerintahan, dinamakan kekhalifahan. Itu banyak ya saya sebut, berarti nggak semua kan. Itu lahir bukan dari kodim, tapi dari pemahaman-pemahaman. Bisa dibilang ilmu kodimnya nggak ada, maka terbentuk pemerintahan. Pada akhirnya seperti itu. Berkembang memang secara baharunya, cuma menjadi bahan-bahan kehancuran. Sejarah membuktikan demikian itu. Terakhir adalah Utsmaniyah ya, Ottoman ya. Mulai kekuatan-kekuatan Eropa dan sekutu-sekutunya memberangus sampai habis. Itu kurang lebih sekitar 100 tahun yang lalu lah. Udah selesai. Tinggal hanya jejak-jejak masa kejayaan yang baharu itu. Gitu. Ya memang sih udah hukum di alam baharu atau alam dunia itu ya awalnya muncul asli, lama-lama muncul yang KW1, KW2, KW3 bahkan palsu dan seterusnya. Itu udah hukumnya ya. Zaman Nabi pun begitu, kekhalifahannya kan nggak bisa dipertahankan sebagaimana Nabi banget kan gitu kan, sejarahnya begitu. Ya. Kembali ya itu tambahan ya. Jadi itu sekilas tentang perkembangan fikih ya atau syariat ya. Nah, oh ini ada komentar. Kurang terang videonya. Oh, Mbah Sis Cahyati. Iya Pak Yai, ya, emang sengaja, bukan sengaja, emang tiba-tiba ingin membuat konten tapi kondisinya agak susah terang nih. Satu dan lain hal Pak Yai, ya mohon maaf.
Di pembukaan video ini mukadimah tadi sudah saya bilang satu, lain hal tidak bisa terang. Agak mendung juga kondisinya dan juga rame di sini. Gitu. Jadi ya itu hanya suara aja. Gitu Pak Yai. Ya baik, sampai mana ya? Untuk suara gimana Pak Yai? Suara keras ya? Suara saya nih. Kan saya lagi ngetes mic juga nih. Nah, ya kembali ke itu kilasan tentang fikih. Fikih itu kan syariat ya. Syariat itu gerak daripada jasmani untuk ibadah hablum minallah dan hablum minan nas. Sampai mana tadi tuh? Ya, ini mohon maaf sahabat medsos sekalian ya. Apa namanya? Sinyalnya juga putus-putus jadi agak lambat. Saya nunggu sinyal stabil dulu baru ngomong lagi gitu. Ya kembali ke judul ya. Apa itu tauhid, kemudian yang berkaitan dengan tauhid ya seperti akidah, kemudian tasawuf. Ya padahal berkaitan juga banyak itu. Ya, melengkapi sedikit tadi tentang fikih ya. Syariat itu ya, syariat itu gerak jasad. Hakikatnya semua walaupun hablum minan nas ya semua ke hablum minallah walaupun dalam kondisi hablum minan nas ya. Tentu kita harus pastikan dari mana syariat kita lahir itu harus dari kodim. Kan gerak di alam baharu kan, dengan gerakan jasad yang baharu kan, jasad kita baharu. Apa yang dimaksud lahir dari kodim itu? Nah ini menyangkut dengan ketauhidan, akidah, gitu. Jasad lah kita sebut baharu, jasad baharu atau jasad ini kan pusat kontrolnya otak kita, berarti lahir dari yang lebih tinggi dari otak kita atau akal kita ya, harus lebih tinggi dari akal kita ya. Lahir dari kolbu. Kolbu apa tuh maksudnya? Perasaan atau apa? Bukan, dari kesadaran ruhani. Nah, untuk membuka kesadaran rohani itu nggak bisa dengan cara sendiri. Itu harus ada diproses di alam baharu melalui keterlibatan pihak ketiga ya. Pihak pertamanya kan yang butuh kita tuh, pihak pertama. Pihak keduanya targetnya adalah Allah gitu kan, makrifat lah gitu, bertauhid secara benar ya gitu kan katanya. Itu harus melibatkan pihak kedua, pihak ketiga ya, yaitu ya ada di alam bahar juga, siapa? Sosok guru. Nah, dari pola-pola ini dikenal dengan istilah tarekat gitu. Nah jadi ya sekarang coba kita mendefinisikan ya tauhid dan yang berkaitan dengannya ya seperti akidah dan lain-lain ya. Tauhid itu kan asal kata dari wahid, artinya satu ya. Bagaimana definisi tentang tauhid atau satu ini? Kira-kira tabrakan gak sama ayat wa huwa ma'akum ainama kuntum atau fa ainama tuwallu fasamma wajhullah, di mana saja engkau menghadap maka di situ ada wajah Tuhan.
Kan banyak tuh. Nah, bagaimana itu maksudnya tuh? Satu, kalau satu ya harusnya nggak ada ayat kayak begitu. Fa'ina matuwalu fasama wajhullah, harusnya nggak ada kan. Dari kata-katanya aja, fa'ina matuwalu fasama wajhullah, di mana saja kalian menghadap maka di situ ada wajah Allah kan. Kita menghadap ke barat ada wajah Allah, menghadap ke timur ada wajah Allah, menghadap ke utara, ke selatan ada wajah Allah. Udah 4 itu. Gimana itu? Katanya tauhid wahid satu. Ayo, gimana tuh? Ini harusnya tugas-tugas dari orang yang bercasing sangat ulama sekali kan. Casing ya, wah itu harus bisa menjelaskan itu, dan bisa menjelaskan caranya untuk praktek kodimnya. Aduh, bahkan penjelasan secara baharu begini aja saya pribadi ya belum pernah dengar ya gitu, nggak ada kali ya. Saya baru dengar ya dari guru saya aja tuh gitu. Gimana itu fa'ina ma tuwalu sama wajhullah, sedangkan tauhid itu Allah, qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad, Allah itu ahad, satu, tauhid. Ya untuk pembahasan di alam baharu begini ya apa ya, satu gimana, ada kata-kata esa gitu, esa ada berarti di mana-mana, sama seperti udara. Semua orang kan bernafas tuh, bahkan bukan cuma orang, hewan, tumbuhan ya bernafas gitu ya. Makai apa? Udara ya. Udara itu ada satu apa ada dua? Aneh juga menyebut udara itu satu ya, karena ada di mana-mana. Ya benar ya. Udara ada di mana-mana. Udara yang kita hirup di sini di Indonesia sama udara yang dihirup di Amerika misalkan, atau di Arab sono, sama nggak udaranya? Sama. Bener ya. Satu berarti udara kan, tapi aneh udara disebut satu. Berarti maksudnya apa? Ya eksistensi dari udara. Tauhid, Allah itu satu, tapi ada di mana-mana, berbilang dong. Berarti bukan satu makna baharu. Ada satu kelompok itu yang sangat seolah-olah ya anu banget tuh tentang tauhid ya. Kita sebut aja nih aliran kan, Wahabi Salafi kan. Wah, bertauhid. Giliran aja ngejelasin rancu semua kan. Ngambil kias tentang udara yang satu aja dihirup oleh seluruh makhluk di dunia aja, dia gak bakal nyampe itu nalarnya. Saya yakin gitu. Kenapa begitu? Sebab ayat Qur'annya juga ada seolah-olah Allah itu berbilang fa'ina matwalu sama wajhullah kan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kalau itu masih seolah-olah satu kan. Ada Allah di arsy, ada Allah lebih dekat dari urat leher. Wah,
Iya, pakai kias udara aja. Nalar mereka ya nggak bakal nyampe. Itu kelemahan orang belajar agama dari baharu ke baharu. Akal kan baharu. Kemudian literasi baharu lagi. Lahirlah teori. Sudah. Dari situ rancu semua. Nggak bakal bisa mentauhidkan Allah secara benar. Itu pasti. Ya seperti itu. Tauhid itu berarti kalau definisi Qurannya kan kul huwallahu ahad, Allah itu katakanlah wahai Muhammad, gitu kan. Arti terjemahannya huwallah, dialah Allah, ahad, satu. Allah definisinya apa? Allahus somad, Allah Maha Kuasa ya. Allah Samad, lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang menyamainya satupun. Nah, surah Al-Ikhlas ini, surah Kulhu ini, itu kalau dimaknai, kita serap dengan baharu nalar kita secara akal, nggak akan sampai. Harus masuk praktek kodim, butuh ulama asli untuk kita jadikan guru tuh. Kemudian dibimbing untuk masuk ke alam ruhani atau alam kodim. Paham itu kita semua dengan literasi yang jelimet-jelimet. Jadi dilempar di masyarakat itu nggak rancu. Sama seperti tadi, kias atau ilustrasi akan udara yang sama yang kita hirup di Indonesia dan yang dihirup orang-orang di Amerika kan, atau di Arab atau di mana, sedunia sama kan, satu udaranya kan. Nah seperti itu. Belum lagi kalau kita lihat teori, pelajari teori fisika kuantum entanglement kan. Ya saya juga baru tahu, sobat medsos sekalian. Iya, neutron kita terhubung dengan neutron yang ada di matahari juga tadi kan. Nah, jadi kalau didefinisiin tauhid itu satu. Jadi kalau diartiin tauhid itu satu tapi dengan karakter makna baharu, satu tok. Misalkan cuma ada kamu satu-satunya, kan itu baharu tuh. Seolah-olah kayak gitu tuh ya. Ya selesai kalian tuh memahami agama kalian. Kita rancu sudah untuk memaknai antara pemahaman yang berlapis-lapis, pemahaman ulama, pemahaman hadis, pemahaman Quran, kias-kias, nggak bakal ketemu, nggak bakal nyampe otak kita, karena otak kita nggak terupgrade. Harus diupgrade otak kita melalui nur iman dan nur kitab yang bisa didapat di praktek Thorikoh Naksabandiyah Kholidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Seperti itu sahabat medsos sekalian. Iya, nggak sulit untuk bisa memahami karakter-karakter pemahaman yang berlapis-lapis tadi. Kalau udah ketemu akarnya mah
gitu, mudah. Nah, yang repot itu mempelajari sesuatu yang metafisik tapi dengan baharu, yaitu tadi memahami 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 sesuatu yang abstrak tapi dengan pola baharu, dengan pemahaman panca indera, akaliah, nggak bakal nyambung sampai mana juga. Nah, itu kelemahan orang yang belajar hanya menggunakan literasi ya. Itu disebutnya ahlul kitab. Iya, ahlul kitab itu di tiap zaman ada, termasuk zaman ini. Kalau kita mana ya ahlul kitab itu hanya ahli kitab dari Nasrani dan Yahudi, justru yang banyak apal Injil itu dari orang Islam, selain apal Qurannya sendiri kan. Ya berarti orang Islam yang tidak ada Quran Kodim di kolbunya, ya disebutnya ahlul kitab juga. Apa sih definisi ahlul kitab? Menguasai literasi dengan hanya melalui baharunya, yaitu otak akalnya saja. Itu ahlul kitab. Berarti termasuk orang Islam gitu. Nah, itu tentang tauhid. Jadi fix ya bahwa tauhid itu adalah esa, bukan satu. Satu dengan makna baharu, bukan. Tapi satu dengan makna kodim, maka disebut esa. Satu tapi ada di mana-mana ya. Untuk memahaminya seperti apa ya, pahami aja bahwa udara yang kita hirup di sini dengan yang dihirup orang-orang di sedunia itu, belahan dunia lain sama udaranya gitu. Udaranya sama-sama sebagai untuk mendekati pemahaman ya gitu. Kemudian apa yang berkaitan dengan tauhid? Oh iya, tambahannya. Jadi untuk bisa bertauhid itu tidak bisa sebenarnya di awal itu langsung dijos, digeber literasi, itu nggak bisa. Makanya itu dulu Nabi Muhammad itu untuk memahami atau masuk kepada dimensi ketuhanan itu sampai aras lah ya, peristiwa Miraj itu puncaknya kan, bertemu Tuhan gitu kan. Itu tidak pakai literasi ya, Nabi Muhammad sendiri ya hal ummi kan, tidak bisa baca, tidak bisa tulis kan gitu. Jadi mengandalkan apa Nabi Muhammad? Iya, itu Allah menunjukkan bahwa kalau pakai literasi, sedangkan literasi saat itu sudah ada di zaman itu. Ya kalau mengandalkan literasi nggak bakal ketemu gitu loh maksudnya. Tapi pakai cara pemberdayaan ruhani gitu. Nah itu napak tilas dari cara belajarnya Nabi Muhammad. Ternyata di zaman ini di zaman ini pun ada cara seperti itu, sesuai dengan existing zamannya gitu. Sebab ya teknologi itu ya diperbarui terus kan. Tarekat itu kan teknologi itu salah satu artinya kan, selain arti jalan ya arti sebagai arti teknologi. Tarekat itu terupgrade terus sesuai dengan situasi dan kondisi zaman gitu. Jadi apa, bisa jadi syariat dalam bertarekatnya itu agak lebih mudah dibanding zaman Nabi Muhammad gitu.
Kalau kata guru saya, Nabi Muhammad dari peristiwa di Gua Hiro-nya itu butuh waktu 13 tahun sampai bisa bermakrifat atau bertauhid dengan sempurna ya. Di zaman ini tidak perlu sampai selama itu, asal adaptasinya juga mutlak gitu. Nah itu demikian kata guru saya. Apakah melibatkan literasi di situ? Seolah-olah kayak ada, yaitu ketika Nabi Muhammad setelah peristiwa di Gua Hiro diajak oleh istrinya untuk ketemu dengan Warokoh bin Naufal, sepupunya Siti Khadijah ya, itu istrinya Nabi ya. Siapa ini Warokoh bin Naufal? Ini disclaimer lah bahasanya ya, sedikit melebar ya. Pengingat ulang gitu kan. Ya, Warokoh bin Naufal ini kalau ditelusuri adalah seorang khalifah dari kalangan Nasrani, bukan khalifah sebagai pemimpin presiden seperti presiden, bukan, tapi khalifah sebagai pemimpin ruhani, gampangnya begitu. Malah ada ulama-ulama kan yang bilang Warokoh bin Naufal ini setingkat nabi gitu kan. Kalau seru pokoknya ya. Tapi kenapa disebut masa Fatroh saat itu? Wah, dulu saya sempat bingung tuh. Kan wa ma kunna mu'adzibin, di ayat Qur'annya nih, wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasula kan gitu, itu berkenaan dengan masa Fatroh kan. Maksud tidak ada kenabian di situ. Dari zaman Nabi Isa sampai zaman Nabi Muhammad nggak ada nabi yang diutus. Jadi itu zaman Fatroh, masa kosong kenabian. Orang-orangnya katanya masuk surga semua gitu, yang nggak sampai ajaran tauhid kan begitu katanya tuh. Itu rancu lagi. Ternyata Fatroh itu nggak berarti kosong, lemah aja tuh. Lemah maksudnya ketersambungan, ada orang yang tersambung kepada kodim itu, kepada maha kodim yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, itu ada. Itu buktinya Nabi Muhammad menemui Warokoh bin Naufal untuk bertanya tentang literasi. Apa yang aku alami ini, aku bertemu ini di Gua Hiro, kemudian aku disuruh ikro gitu kan. Apa itu, kenapa begitu, dan lain-lain pertanyaannya kan. Jawabannya ya sesuai dengan literasi yang dipunya oleh Warokoh bin Naufal. Tapi sampai batas itu saja. Nggak lama Warokoh bin Naufal kan karena sudah sepuh, nggak lama wafat. Sudah tidak ada literasi lagi. Itu hanya mencocokkannya. Awalnya praktek dulu Nabi Muhammad tuh, baru melihat literasi gitu. Dan sebelum praktek di Gua Hiro itu Nabi Muhammad ya merenung, menggunakan akalnya untuk masuk praktek alam kodim di dalam Gua Hiro. Kemudian baru dicocokkan dengan literasi. Apakah literasinya itu Quran? Ya bukan. Nabi Muhammad aja baru menerima wahyu pertama, Iqra kan gitu. Ya, seperti itu, sedikit tambahan ya. Ya, kembali ke laptop ya. Jadi apa itu yang dimaksud tauhid ya? Napak tilasnya Nabi Muhammad itu menuhankan Allah. Udah itu aja. Napak tilasnya kita tiru. Ilmunya itu masih ada sampai sekarang. Polanya itu masih ada, napak tilasnya itu. Saya menemukannya di dalam tarekat Naksabandiyah, Al-Khalidiyah, Al-Mahdiyah, Nusantara. Nah, jadi video-video saya ini sebenarnya tentang praktek dari Thariqah Naksabandiyah, Khalidiyah,
Al-Mahdiyah Nusantara. Seperti itu para sahabat medsos sekalian. Baik, itu tentang tauhid ya. Nah, kemudian istilah yang mengiringi tentang tauhid apa tuh? Akidah gitu. Akidah tuh apa sih? Aqoid. Apa tuh akidah? Ya gitu kan. Akidah secara bahasa itu saya pernah baca itu artinya mengikat gitu. Aqoid, keyakinan lah gampangnya begitu. Apa yang mengikat itu? Ya, kita lihat dulu pola-pola sejarahnya nih, atau yang berkembang di masyarakat tentang akidah. Akidah itu untuk di akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah aja itu ada Asy'ariyah tuh. 10 jenis pemahaman tentang ketuhanan. Contoh Jabariyah, Mu'tazilah, Qadariyah, dan lain-lain. Seperti apa tuh maksudnya? Contoh Mu'tazilah. Mu'tazilah itu memahami bahwa manusia itu bisa berpindah takdir. Jadi seolah-olah lebih tinggi, lebih kuat, lebih dominan dari takdir. Ya kan? Kalau Jabariyah sebaliknya, itu nggak bisa merubah takdir gitu kan. Nah, itu masih akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini yang itu masih dalam pemahaman satu wadah, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Itu sudah akidah kan katanya begitu tuh polanya gitu kan. Tapi ya akidah ini pun banyak alirannya. Ya, saya boleh aja berasumsi kan bahwa semua itu telah telah diliterasikan itu di tiap zaman ya, polanya paling nggak namanya sudah diliterasikan itu pola perkembangan dari pemahaman-pemahaman ini tentang akidah ini ya, pola perkembangannya sama itu dengan pola perkembangan fikih tadi melalui jalur politik. Ya kalau jalur politik itu kan udah nggak objektif lagi kan. Yang nggak cocok yang nggak disebar, padahal itu yang asli, yang cocok baru disebar, nah gitu kan, pola politik gitu. Tapi sekali lagi untuk bisa praktek akidah dan tauhid yang benar itu tidak bisa pakai literasi itu masuk ke dimensi kodimnya tuh, dimensi yang tidak ada awal tidak ada akhir ya, seperti itu. Nah itulah sekilas sedikit tentang akidah ya, sesuatu yang mengikat untuk bisa bertauhid dengan benar, kesimpulannya itu. Jadi gampangnya bagaimana praktek rukun iman untuk bisa bertauhid dengan benar. Ya ternyata yang literasi yang berkembang di masyarakat itu
sama sekali belum mewakili dari ilmu yang asli, ya wajar karena lahir dari politik literasi-literasi itu gitu. Walaupun mengutip ayat dan lain sebagainya, itu bisa sangat jauh dengan apa yang Allah maksud itu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di bawah akidah itu apa, akhlak katanya, atau tasawuf. Tasawuf ini apa definisinya? Tasawwafa, suci gitu kan. Identik dengan kebersihan hati, ya gitu. Kebersihan hati agar supaya bisa berakidah dengan benar, terus agar supaya bisa bertauhid dengan benar, kan begitu maksudnya. Sama polanya dengan takholli, tahalli, tajalli. Takholli disucikan, ya, kemudian tahalli diformat ulang, kemudian tajalli menjadi manifestasi Tuhan di alam baharu gitu. Jadi gampangnya tasawuf itu ya, untuk dari segi arti atau apa kan banyak lah, gampang dicari itu. Suci artinya berakhlak, lahir batin, kan gitu tuh. Nah, kemudian di bawah tasawuf itu atau akhlak itu apa? Nah, ini masih saya pribadi belum pernah ketemu yang membongkar itu selain dari guru saya. Apa tuh maksudnya? Hampir semuanya pola untuk bisa berakhlak itu menggunakan sesuatu yang baharu. Apa ya, literasi lagi. Kita dari kecil dibilangin jangan begini, jangan begitu misalkan. Harus baik sama orang atau apa. Ya itu kan belajar akhlak namanya kan. Atau tasawuf itu secara nggak langsung. Harus baik sama orang dan lain-lain. Kemudian gak boleh benci sama orang, ya, itu hatinya kan. Nah gitu. Iya, tapi caranya tuh gimana? Nah, apakah caranya engkau jangan benci sama orang otomatis nggak benci? Atau bagaimana lah caranya untuk bisa nggak benci? Jadi dari yang paling bawah ini ada miss, ada sesuatu yang hilang tuh rupanya. Nah, makanya ini saya sebut juga dengan praktek ruhani dari tarekat Naksabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Ya, jadi nggak bisa kita tuh berakhlak dari baharu ke baharu. Misalkan otak kita memahami, akal kita memahami, oh tidak boleh benci sama orang, otomatis kita jadi hilang bencinya. Itu nggak bisa. Sebab itu masih apple to apple. Sedangkan untuk target yang kita bersihkan ini itu kekuatannya lebih gede atau lebih tua atau lebih tinggi dibanding akal kita. Apa? Jiwa sebenarnya gitu. Hati gitu kan.
Itu nggak bisa kalau hanya menggunakan kemampuan akal, walaupun sudah dimasuki berbagai macam teori-teori akhlak, walaupun akhlak batin sekalipun. Pemahaman-pemahaman akal itu nggak bakal bisa terpraktekkan, dipaksain kayak apapun nggak bakal bisa gitu. Saya jamin itu 100% nggak bisa. Kenapa ya? Karena saya sudah membuktikan itu ya tidak bisa. Jadi gampangnya yang bisa kiasnya ya, yang bisa mengalahkan ilmu anak TK ya anak SD gitu. Nggak mungkin bisa mengalahkan ilmu anak TK oleh ilmu yang anak belum sekolah, itu nggak bisa ngalahin kan gitu ya. Nanti meningkat tuh ilmu anak SD, nggak bisa dikalahin sama sesama anak SD. Paling ya walaupun menang-menang dikit ya kesannya draw aja tuh, satu guru satu ilmu kan. Ilmu anak SD hanya bisa dikalahkan oleh ilmu anak SMP. Gitu loh kiasnya. Dan seterusnya tuh, ilmu anak SMP nggak bisa dikalahkan oleh anak SD atau apalagi anak TK, walaupun oleh anak SMP sendiri hanya bisa dikalahkan oleh anak SMA, dan seterusnya. Nah, ilmu anak SMA nggak bisa dikalahkan oleh sesama SMA, apalagi di bawahnya hanya bisa dikalahkan oleh S1. S1 pun nggak bisa dikalahkan oleh sesama S1, apalagi yang di bawahnya. Hanya bisa dikalahkan oleh S2. S2 nggak bisa dikalahkan oleh sesama S2, apalagi di bawahnya. Hanya bisa dikalahkan oleh S3. S3 nggak bisa dikalahkan oleh sesama S3, apalagi di bawahnya. Nah, hanya bisa dikalahkan oleh apa tuh? Oleh orang yang belajar dengan kolbu. Gitu. Itu kiasnya. Ya itu jadi tasawuf, akidah, kemudian tauhid, itu semua praktik di alam kodim sebenarnya. Jadi harus masuk portal alam kodim atau alam akhirat. Nggak bisa dari baharu, masa dunia bisa ngalahin akhirat kan, nggak mungkin gitu. Makanya di akhirat itu ada siksa kubur, ada neraka. Nah itu kan untuk pembersihan kan, tadi pembersihan hati kan, tasawuf itu kan gitu. Kemudian ya ada sisi kanannya juga, di akhirat itu ada nikmat kubur. Kemudian di padang mahsyar ada yang nggak menderita dan lain-lain. Kemudian ada surganya. Iya itu bukti aja tuh tentang keberhasilan dari tazkiyatun nafs, atau membersihkan jiwa atau membersihkan hati, berakhlak. Itu sorga, dapat sorga, tapi bukan tujuan kan. Sebab targetnya adalah tauhid kan. Nah di situ semua meliputi ada praktek dari seluruh rukun iman ya. Itu praktek di alam kodim semua, itu rukun iman yang 6. Nah, sebelum bisa praktik di alam kodim itu, portalnya adalah rukun Islam gitu.
Yang 5 itu. Di mana kemudian di situ akhlaknya? Akidahnya, pemahaman sesuatu yang mengikat menuju tauhid, itu akidah kan. Terus yang mana aliran yang benar dari akidah itu? Akidahnya para nabi dan rasul. Itu tidak terdefinisikan ya, karena udah di alam kodim gitu. Seperti contohnya misalkan, bagaimana itu, apakah manusia bisa merubah takdir atau tidak gitu kan, contohnya. Itu kan rukun iman tuh, kode dan kodar tuh. Percuma dibahas kalau kita nggak masuk ke dimensi takdir itu, gitu. Yaitu kitab Lauhul Mahfuz kan, gitu. Percuma kalau kita nggak memasuki dimensi azab kubur, neraka, kemudian nikmat kubur, masuk nikmat kubur, masuk surga, ya nggak mungkin kita bisa memahami dengan sempurna. Ya teori tinggal teori, pendapat tinggal pendapat, hampa semua, kosong. Pandora itu berupa apa namanya? Metodologi ilmiah eksakta. Nah, tentang praktek di alam kodi, ya seperti itu ya. Baik, segitu saja, sambil iseng-iseng banyak yang dites ini, terutama buat Pak Yaisis yang bertanya, kurang terang videonya. Iya, karena situasi dan kondisi Pak Yai, jadi ya asal suaranya masuk aja, dan itu pun lagi ngetes mic kabel nih, kira-kira suaranya bagus apa enggak, terutama ngetes sinyal wifi nya nih. Sepertinya memang kurang begitu bagus sinyal wifi nya ya, dari tadi hilang-hilangan ya sebenarnya, biar pet gitu, hilang nyambung lagi. Tapi alhamdulillah deh, udah agak stabil sih. Baik, untuk semuanya para sahabat medsos sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan dalam berkata-kata. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.